49 Kelucuan Bruno. Adrian kembali ke paviliun setelah mengantar Pangeran Hugo. Begitu memasuki kamar, Naomi tampak sedang dibantu oleh seorang perawat yang memberi arahan dalam menyusui bayi. Naomi yang selama hidupnya baru pertama kali menggendong bayi itu pun kebingungan dan kaku. Bahkan ia sempat merasa aneh saat menyusui bayinya. Perawat akhirnya keluar setelah Naomi mulai paham. Adrian masih duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Terlihat sangat serius. "Sayang, aku harus keluar sebentar. Kamu tidak apa-apa di sini?" tanya Adrian. Naomi mendongak menatap suaminya yang sudah berdiri di depan cermin untuk merapikan pakaiannya. "Mau kemana? Aku ada urusan sebentar. Laila dan Matilda ada di depan. Kalau butuh sesuatu panggil saja mereka. Atau kalau mau aku bisa minta ibu atau nenek menemanimu di sini," tawar Adrian. "Aku tidak apa-apa, jangan merepotkan mereka. Ibu dan nenek pasti sedang istirahat karena semalaman menjagaku." "Baiklah." Adrian mendekat dan mencium puncak kepala sang istri serta kedua anaknya. "Aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku." "Iya." Adrian segera keluar dari paviliun mewah itu. Bruno sudah ada di depan menunggu. Begitu keluar dari pintu masuk rumah sakit, Adrian langsung menjadi serbuan para pencari berita. Ia bahkan harus mengambil langkah 1000 menuju mobil, karena terus diberondong pertanyaan. Tak tahu harus menjawab yang mana lebih dulu. Selain itu ia sedang terburu-buru. Bruno dengan cepat menginjak pedal gas sehingga mobil melaju meninggalkan rumah sakit setelah melihat tuannya duduk di belakang. "Apa pihak istana belum melakukan konferensi pers?" tanya Adrian yang sedang mengatur napas yang memburu. "Sudah, Tuan. Tapi sepertinya mereka menunggu pengumuman resmi dari Anda," jawab Bruno sambil sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion. Adrian menyandarkan punggungnya sambil menghela napas panjang. "Aku belum punya waktu. Sekarang yang terpenting adalah kondisi kesehatan Naomi dan kedua anakku." "Anda benar, tapi sepertinya mereka tidak akan pergi sebelum mendapat konfirmasi dari Anda." "Nanti saja, aku harus menyelesaikan hal penting ini dulu." Mobil melesat membelah keramaian jalan siang itu. Sambil menunggu tiba di tempat yang dituju, Adrian membuka galeri ponsel. Kemudian menatap lekat wajah yang tampil pada layar. Tanpa sadar bibirnya melengkung membentuk senyuman. Padahal belum 5 menit ia meninggalkan rumah sakit, tetapi sudah sangat merindukan anak-anaknya. "Bruno." "Iya, Tuan. Sepertinya aku mau memberi hadiah untuk Naomi karena perjuangannya melahirkan anak-anakku. Menurutmu, hadiah apa yang bagus?" Bruno terdiam sejenak. Entah mengapa setiap Adrian meminta saran, ia merasa tubuhnya merinding. Sebab sarannya selalu saja membuat Adrian naik pitam. "Anda bisa mengajak Nona Naomi berkeliling dunia, Tuan. Ke Paris, Swiss, Iceland, Italia, Tokyo, Maldives, Barcelona. Saya rasa Nona Naomi akan sangat bahagia." Adrian tampak berpikir sejenak, memikirkan beberapa negara yang baru saja disebutkan Bruno. "Baiklah, saranmu bagus juga. Kalau begitu tolong urus semuanya. Aku akan tambahkan beberapa negara lain." Bruno tersenyum mendengar pekerjaan berat yang diberikan Adrian kepadanya. Sekilas sorot matanya mengarah ke kursi belakang. Dari sana ia dapat melihat wajah bahagia tuannya. "Tuan, apa boleh saya tanya sesuatu?" ucap Bruno, sambil terus berkonsentrasi pada jalan-jalan di depan. "Karena hari ini aku sedang berbaik hati, jadi kamu boleh bertanya apapun." Adrian menjawab tanpa melirik Bruno. Tatapannya tertuju pada foto anak-anaknya. Bruno mengusap dada pelan. "Sebenarnya saya agak bingung mau bertanya mulai dari mana." "Tidak usah basa-basi. Sebenarnya kamu mau bertanya apa?" tanya Adrian. "Sebenarnya pekerjaan saya sopir pribadi atau asisten pribadi, Tuan." Mendadak senyum yang menghiasi bibir Adrian meredup. Ia dapat menangkap maksud terselubung dari pertanyaan kurang sopan sopirnya itu. "Jadi sebenarnya kamu sedang menanyakan kenaikan gaji atau kenaikan jabatan?" Bruno melirik kaca spion demi menatap tuannya yang duduk di belakang. Melihat raut wajah Adrian yang berbinar dan tampak sangat bahagia, ia pun tak ragu untuk mengutarakan maksud yang terpendam dalam hati. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengaktifkan mode ngelunjak. Biasanya, saat sedang senang Adrian akan memberikan apapun miliknya dan Bruno hafal betul karakter tuannya.
Bruno pernah mendapatkan jam tangan mewah dan sepatu mahal. Bahkan salah satu koleksi mobil kesayangan Adrian ia berikan begitu saja kepada Bruno beberapa waktu lalu, saat Naomi berhasil selamat dari penculikan Erika. Dan semua itu sebagai bentuk rasa terima kasih. Karena Bruno berusaha melindungi Naomi sampai terluka parah dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Saya tidak berani berharap, Tuan. Tapi kalau Tuan mau menaikkan gaji dan jabatan, saya akan menerima dengan sukarela, cicit Bruno. Terkesan tak terlalu berharap, namun, wajahnya menyiratkan keinginan. Adrian mendecakkan lidah setelah memahami maksud sang sopir. Apa? Menerima dengan sukarela? Kenapa aku merasa kamu sudah terkena sindrom Naomi? Sindrom Naomi. Bruno menelan selaiva. Sebelah tangannya bergerak mengusap tengkuk yang terasa meremang. Bagaimana mungkin Adrian mampu menebak bahwa Bruno memang sedang menjalankan trik ala Naomi? Yaitu menerima sesuatu dengan terpaksa. Padahal dalam hati menggebu. Hehe, Anda tahu saja, Tuan. Bruno tersenyum memamerkan deretan gigi putihnya. Adrian menyentuh dagu, tampak berpikir beberapa saat. Tapi setelah kupikir-pikir idemu memang bagus. Baiklah, aku akan menaikkan gaji dan jabatanmu. Akhirnya. Setelah sekian lama, Bruno bersorak dalam hati. Terlalu bahagia. Tanpa sadar ia menginjak pedal rem yang membuat mobil mendadak terhenti. Tubuh Adrian pasti sudah terhempas ke depan jika saja tidak menggunakan sabuk pengaman. Maaf, Tuan, saya tidak sengaja. Sepertinya saya terlalu senang. Adrian mendengkus kesal dengan ulah sopirnya itu. Untung aku masih pakai sabuk pengaman. Kalau tidak, habis gajimu kupotong. Jangan, Tuan, ucapnya memohon. Tapi gaji dan jabatan saya jadi naik, kan? Tergantung seberapa banyak kamu diam. Apa kamu tahu? Aku merasa kamu sangat lamban mengemudi. Padahal aku sedang sangat terburu-buru. Baik, Tuan. Bruno segera melajukan mobil setelah menerima ancaman mematikan dari Adrian. Ternyata dia masih sama. Seharusnya paket lengkap Nona Naomi. Tuan muda dan nona kecil cukup untuk merayu Tuan. Hanya dalam 15 menit, mereka sudah tiba di kantor polisi. Saat ini Hayla masih ditahan dan masih menjalani proses pemeriksaan. Hugo belum melanjutkan karena ingin melihat hukuman apa yang akan diberikan Adrian kepada mantan kekasihnya itu. Tubuh Hayla terasa meremang menatap Adrian yang berdiri tak jauh darinya. Sepasang manik birunya berkaca-kaca. Satu hal yang sangat berbeda yang dapat dilihat Hayla. Adrian menatapnya dengan penuh kebencian. Tak seperti dulu di mana laki-laki itu sangat memanjakan dirinya dengan cinta dan kemewahan. Adrian, panggilnya. Hampir tak percaya bahwa laki-laki yang ingin bertemu dengannya adalah Adrian. Secepat kilat, Hayla melangkahkan kaki. Tubuhnya melorot dan berlutut tepat di hadapan pria itu. Sementara Adrian tampak tak begitu peduli. Sikapnya yang dingin membuat Hayla merinding. Aku mohon maafkan aku, Adrian. Aku benar-benar tidak sengaja mencelakai Naomi. Kejadian di toilet itu hanya sebuah kecelakaan. Aku tidak bermaksud membuatnya terjatuh. Adrian tersenyum sinis. Kamu bilang kecelakaan. Jangan kira aku akan percaya begitu saja. Aku mohon percayalah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Air mata Hayla sudah menganak sungai. Tetapi Adrian tak sedikit pun peduli ataupun menaruh belas kasihan terhadapnya. Kamu tahu, karena perbuatanmu istri dan anak-anakku hampir celaka. Jadi aku akan memastikan kamu akan mendekam di penjara dalam waktu yang lama, ancam Adrian. Suaranya terdengar santai, namun begitu menakutkan di telinga Hayla. Tapi Adrian, tidak perlu banyak alasan. Belum selesai kalimat Hayla, sudah dipotong lebih dulu oleh Adrian. Kamu pantas mendapatkan hukuman berat dari kejahatanmu. Jadi nikmati saja sisa waktumu dalam hukuman nanti. Hayla mengusap kedua sisi pipinya yang basah. Adrian, aku tahu aku bersalah. Tapi setidaknya ingatlah kita pernah menghabiskan beberapa tahun bersama. Bahkan kamu pernah mau melamarku. Adrian memulas senyum sinis. Menatap Hayla seperti meremehkan. Aku bersyukur menemukanmu di apartemen hari itu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan tahu wanita murahan macam apa yang sudah menipuku selama bertahun-tahun. Jantung Hayla seperti akan terhenti mendengar sindiran pedas yang dilontarkan Adrian.
Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Adrian melangkah meninggalkan Hayla. Hari ini ia akan memasukkan laporan atas kejahatan yang dilakukan Hayla dan berharap wanita itu akan dihukum seberat-beratnya. Titik, titik, titik. Setelah beberapa jam mengurus laporan, Adrian dan Bruno meninggalkan kantor polisi. Adrian akhirnya dapat bernapas lega, karena telah menjalankan tuntutan dari kakak iparnya. Setelah ini Anda akan kemana, Tuan? Tanya Bruno yang kini duduk di kursi kemudi. Ia lalu menyalakan mesin mobil dan melaju meninggalkan kantor polisi. Aku mau pulang ke rumah dan ganti baju. Setelah itu ke rumah sakit lagi, jawab Adrian. Anda tidak akan ke kantor. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan Naomi lama-lama. Adrian memijat tengkuk leher yang terasa pegal. Sejak Naomi menjalani operasi, ia belum mendapatkan istirahat maksimal. Tubuhnya pun terasa sangat lelah. Memang menyebalkan sekali dia, gerutu Adrian, ketika tanpa sengaja melirik mobil di belakang melalui kaca spion. Siapa yang menyebalkan? Tuan, coba lihat di belakang. Bruno mengikuti arahan Adrian. Ia mengarahkan pandangan ke belakang. Di sana terlihat sebuah mobil mengikuti mereka. Apa itu pengawal kerajaan? Tanyanya. Tentu saja, itu pasti suruhan Pangeran Hugo. Ujar Adrian yakin. Tapi ini aneh, Tuan. Kenapa bukan pihak istana yang mengurus masalah Nona Hayla? Hukumannya pasti akan sangat berat karena dia berusaha mencelakai seorang putrikan. Pangeran menyebalkan dan urakan itu yang memintaku mengurus Hayla. Dia mau membuktikan seberapa kejam aku akan menghukum wanita itu. Apakah artinya dia curiga Anda masih memiliki perasaan khusus untuk Nona Hayla? Tanya Bruno lagi. Kenapa kamu tidak tanya sendiri sama pangeran itu? Balas Adrian kembali kesal. Hehehe. Saya mana berani menanyakan hal seperti itu kepada Pangeran Hugo. Kalau begitu diamlah dan jangan banyak tanya. Saya mengerti, Tuan. Ngomong-ngomong Pangeran Hugo itu memang sangat keren. Ya, saya dengar bagaimana dia menyelamatkan Nona Naomi dari kegilaan Nona Erika. Seperti superhero saja. Kalimat panjang mengandung pujian yang tercetus bebas dari mulut Bruno membuat Adrian jengkel setengah mati. Jadi menurutmu menggores leherku dengan belati itu tindakan keren? Sepasang mata Bruno membulat. Tubuhnya terasa merinding kala tatapan tajam Adrian mengarah kepadanya.